Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Alfian Bonggalangi dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Hari ini saya akan membawakan materi kelas 7 Sekolah Menengah Pertama, yaitu indahnya mengampuni. Sebelum kita masuk dalam materi pelajaran, kita simak video berikut ini. Dengan pelukan tersebut, Abdul Munim Jitmut rela memaafkan pembunuh putranya. I think it's maybe a good time to take a break. Thank you. Ini tidak hanya menyentuh hakim dan hadirin di sidang pengadilan di Lexington, negara bagian Kentucky, tetapi juga banyak warga dunia. Suasana mengharukan yang terekam kamera TV WKYT ini viral di media sosial akhir 2017 lalu. I blame the devil who misguiding you and misleading you to do such a horrible crime. No, I don't blame you. Abdul Munim adalah warga Amerika asal Thailand yang kini tinggal di kota St. Louis, negara bagian Missouri. Putranya Salahuddin Jitmut tewas di tangan Trayvon Ford April 2015 lalu. Otherwise, he was delivering pizza, and a man robbed him instantly that night. Melalui Skype, Abdul Munim menyatakan lega karena pembunuhan berlatar belakang perampokan ini adalah kriminal biasa, bukan kejahatan berdasarkan kebencian. So, nothing about hate crime, which is, alhamdulillah, is a release for the whole Muslim community. The guy just involved in the drug. Abdul Munim juga berusaha menghindarkan Trayvon Ford dari ancaman hukuman terberat untuk pembunuhan tingkat pertama yang berlaku di negara bagian Kentucky, yakni hukuman mati. I can't do nothing to get that back to you. Trayvon Ford kini menjalani 31 tahun hukuman penjara. Legally, Islamically, Sharia, then he can be killed. Menurut Abdul Munim, meskipun dalam syariah Islam yang ia percaya, berlaku hukum nyawa dibayar nyawa maupun ganti rugi atau diat, ia memilih untuk memaafkan. Karena ia percaya, itulah yang disukai Allah. Berdasarkan video yang telah dipaparkan tadi, kemudian ada pertanyaan muncul. Apa pendapat adik-adik tentang video tersebut dalam hubungannya dengan mengampuni? Berikan pendapatmu. Nah, pokok bahasan indahnya mengampuni ada dua, yaitu memahami pengampunan dan yang kedua yaitu bagaimana kita mengampuni. Yang pertama, memahami pengampunan. Mengampuni merupakan ajaran yang sangat penting dalam iman Kristen, sebagaimana Yesus yang telah memberikan contoh kepada kita bagaimana kita harus mengampuni. Pengampunan itu bukan berarti kita harus melupakan masa lalu. Pengampunan juga itu bukan berarti melupakan orang yang menyakiti kita dari pikiran kita. Pengampunan juga bukan berarti kita yang menjadi korban sakit hati dari pertikaian yang telah terjadi. Tapi mengampuni adalah sikap yang diambil berdasarkan pikiran dan dinyatakan dengan tindakan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Mengampuni pada dasarnya adalah keputusan dari hati yang tulus, atau melepaskan diri kita dari beban kebencian dan menggantikannya dengan damai, yaitu mengubah luka menjadi sukacita. Dalam niat untuk melakukan pengampunan, tentu pasti ada halangan atau rintangan. Misalnya karena memang sifat kita yang pendendam. Yang kedua karena sifat egois. Dalam sifat egois ini artinya karena kita ingin menang sendiri. Atau yang kedua, berpikir hanya dari sudut pandang kita sendiri. Atau yang ketiga, karena menyalahkan orang lain dan merasa bahwa diri kita yang paling benar. Nah, yang kedua yaitu bagaimana mengampuni. Nah, yang pertama, belajar dari pengalaman diri sendiri. Contoh, misalnya ketika adik-adik pernah melakukan perkelahian dengan teman adik-adik sendiri, entah itu karena dia yang salah atau adik-adik yang salah. Tapi dalam konteks ini kita tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi siapa yang mampu menguasai dirinya untuk meluluhkan rasa egois dalam dirinya sehingga ia berani
meminta maaf dan berani memaafkan orang lain. Yang kedua, belajar dari tokoh Alkitab. Di sini saya akan memberikan 2 contoh tokoh Alkitab yang memiliki sifat mengampuni. Yang pertama yaitu Yusuf. Yusuf adalah salah satu dari 12 anak Yakub dan merupakan anak yang paling bungsu. Yusuf sangat disayangi oleh ayahnya, berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain, sehingga saudara-saudaranya menjadi iri. Dengan demikian, saudara-saudara Yusuf kemudian merencanakan sesuatu yang jahat, yaitu menjual Yusuf kepada pedagang Mesir. Sesampainya di Mesir, Yusuf kemudian diperdagangkan lagi dan dibeli oleh salah satu penguasa di Mesir, yaitu Potifar. Singkat cerita, selama Yusuf di Mesir, kerjanya sangat bagus dan sangat dipercaya oleh tuannya Potifar. Suatu ketika, bencana kelaparan menghampiri Israel, namun di Mesir tidak. Ketika Yusuf mengetahui bahwa saudara-saudaranya tersebut sedang mengalami musibah besar, Yusuf kemudian menyiapkan bahan-bahan makanan bagi mereka dan memanggilnya berkumpul bersama dia kembali. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus dalam perjalanan kehidupannya banyak menerima penolakan, dianggap sebagai pemberontak, dianggap melawan Allah, dan dianggap menghujat Roh Kudus. Namun Yesus selalu sabar menghadapi mereka dan tetap melaksanakan pengajarannya. Ketika Yesus sedang menjalani penderitaannya sebelum disalib, dia ditertawakan, dia diolok-olok, dia diludahi, dia dicaci maki, dicambuk, bahkan dipasangkan mahkota duri di atas kepalanya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Sebelum Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya Alfian mengucapkan terima kasih.